Namaste. Pada video ini saya menjelaskan nasib rumah Anda pada periode bulan Agustus. Jadi pada ramalan shio kita sudah melihat setiap shio diramalkan seperti apa. Nah, manakala pada ramalan shio tersebut kita mengalami ramalan yang kurang bagus, tidak mujur, maka kesempatan lainnya untuk memperbaiki keadaan adalah menempati sektor yang baik sebagai kamar tidur, ataukah di mana kita paling banyak menghabiskan waktu, maka gunakanlah sektor tersebut. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini suatu bagian dibagi 9, setiap satu bagian itu disebut sektor. Jadi ada sektor barat misalnya dengan kombinasi angka 9 dan 4. Tetapi yang paling penting dalam satu tahun yaitu kita melihat pusat sektor atau pusat rumah. Di sana ada angka 7 dan 2. Dan 7-nya karena jelek, kita obati dengan badak biru. Jadi ini dipajang di pusat rumah sampai akhir periode Feng Shui tahun 2020, yaitu Imlek yang akan datang. Jadi silahkan, apakah shio Anda buruk ramalannya? Kalau buruk, berusahalah pindah ke tempat yang atau sektor yang ramalannya bagus. Jadi walaupun itu hanya kamar tamu atau ruang tamu, tidurlah di sana. Demikian, mari kita bahas sesuai dengan sektor atau arah menghadap. Jadi silakan perhatikan. Baik, kita mulai dengan rumah dengan pintu utama rumah menghadap ke tenggara. Rumah yang pintu utamanya menghadap arah tenggara bulan ini memiliki energi mujur. Jadi bagi penghuni rumah yang mempunyai skill tinggi bisa berkesempatan menjadi kaya karena pengetahuan tersebut. Jadi ini rezeki akan muncul karena nasib manusia atau skill yang dimiliki. Jadi untuk aktivasi setidaknya pajanglah kodok rezeki dan simbol-simbol rezeki lainnya di dekat pintu utama. Jadi lihat artikel kodok rezeki agar tidak salah pasang mengenai simbol-simbol rezeki tersebut, karena memasang kodok rezeki ada aturannya. Silakan lihat indofengshui.com. Kemudian rumah menghadap selatan. Rumah yang menghadap selatan dikunjungi oleh angka bintang nasib langit yang membawa arti mujur. Untuk menikmati keberuntungan yang dibawa oleh kombinasi angka bintang ini, penghuni rumah disarankan untuk selalu mendekatkan diri kepada aspek ilahi atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi simbolnya yang dipajang di dekat pintu utama adalah simbol ruyi dan koin nasib langit. Semoga Anda bisa mujur atau penghuni bisa mujur. Simbol ruyi dan koin nasib langit ini bisa dipajang sepanjang masa. Kemudian rumah menghadap barat daya. Untuk rumah dengan pintu menghadap barat daya, pada bulan ini dikunjungi angka bintang kekayaan dan kemakmuran. Aktivasi dari bintang ini adalah fitur air seperti akuarium yang dipajang di depan pintu utama, serta gantungkan simbol sepasang ikan rezeki di kusen pintu. Hal lainnya adalah adanya ci asmara yang tinggi pada bulan ini. Jadi kesempatan bagi yang masih lajang atau jomblo untuk mengejar jodoh. Jadi silahkan yang jomblo atau yang lajang, bila ingin menemukan jodoh, pajang simbol-simbol jodoh. Lihat artikel di indofengshui.com. Rumah menghadap timur. Rumah dengan pintu utama menghadap timur, kunjungan energi kurang bagus, yaitu memperburuk kekuatan vibe yellow. Jadi vibe yellow ini membawa 5 kemalangan. Semua hal yang buruk dibawa oleh angka bintang 5. Jadi silakan lihat artikelnya dan silakan di sana juga ada penjelasan mengenai vibe yellow tersebut. Untuk mengurangi efek bahaya, pajang simbol gajah dan badak biru. Tetapi sisi baiknya ada dan bisa menjadi sebuah peluang akan datang. Simbolnya adalah burung Garuda. Pajang semua simbol di dekat pintu utama, dan saran lain adalah kalau ada pintu lain, manakala ada kunjungan bintang 5 seperti sekarang ini, pintu yang memiliki kunjungan angka 5 tersebut bisa dinonaktifkan dan pakailah pintu lain yang lebih beruntung. Kemudian rumah menghadap barat. Rumah dengan pintu utama menghadap barat memiliki kombinasi yang menguntungkan karir militer dan politik serta yang bergerak di bidang akademis. Jadi, skill penghuni rumah tipe ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapat kerja besar atau bisa menjadi kaya. Jadi, simbol yang baik untuk dipajang adalah ikan karper melintas gerbang naga.
Sementara itu, simbol untuk kemajuan karir di bidang politik dan militer adalah simbol cilin, dan pajang pula simbol-simbol rezeki. Jadi silakan baca lagi artikel di Indo Feng Shui mengenai simbol-simbol rezeki. Kemudian saya lanjut, rumah menghadap timur laut. Rumah dengan pintu utama menghadap timur laut, bulan ini dikunjungi angka bintang 5 yellow. Keuangan terancam bermasalah, bisa-bisa berhutang di akhir bulan, atau bisa-bisa menjadi kejatuhan ekonomi keluarga. Jadi di sini jangan sampai lalai menjaga keuangan, terutama jangan sampai mengeluarkan, jangan melihat di atas kertas beruntung, tetapi angka 5 yellow ini betul-betul sangat membuat rugi total. Nah, cara mengatasi keadaan ini adalah dengan menjaga pintu utama rumah tetap tenang dan tidak ada keributan yang bisa membangkitkan kekuatan dari 5 yellow tersebut. Dan saran lainnya adalah kalau ada pintu lain, pakailah pintu lain yang lebih beruntung. Dan kemudian simbol yang dipajang di dekat pintu utama adalah simbol pagoda 5 elemen. Saya lanjutkan, rumah menghadap utara. Rumah dengan pintu utama menghadap utara menikmati keberuntungan kombinasi jumlah 10 yang memiliki berbagai keberuntungan seperti rezeki uang sampai kepada keberuntungan keturunan. Maka bagi pasangan yang belum memiliki anak, bulan ini sangat baik untuk memajang simbol pomegranate atau buah delima dipajang di dekat pintu utama. Tetapi ada bahaya yang mengikuti, yaitu kekerasan, kejahatan, dan kecelakaan. Jadi simbol untuk mengantisipasi hal-hal bahaya tersebut adalah pajanglah simbol badak biru dan gajah dengan belalai ke atas untuk mengurangi efek buruk dari kunjungan angka bintang 7 pada bulan ini. Jadi letakkan simbol-simbol tersebut di dekat pintu utama. Rumah menghadap barat laut. Rumah tipi ini sedang mengalami nasib baik karena sifat dari kombinasi. Jadi penghuni rumah ini akan menerima keberuntungan pada karir politik, pengakuan publik atau popularitas, power, kekuasaan keluarga, atau keluarga akan menjadi terhormat. Jadi kalau ada misalnya keadaan yang tidak enak di masa lalu, pada saat inilah untuk memperbaiki keadaan tersebut menjadi keluarga menjadi bisa lebih terhormat. Dan simbolnya adalah pajang simbol cilin dan kuda kemenangan agar Cimujur tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Tetapi ada bahaya adalah marah dan pertengkaran dan bisa-bisa menjadi masalah hukum. Kalau ada anggota keluarga kena masalah hukum, lewati atau jangan diurus pada periode bulan ini, sebab bulan ini akan menerima kerugian kalau itu diurus ke ranah hukum. Kemudian simbol yang baik adalah untuk semua aspek yang berhubungan dengan amarah ataukah masalah hukum adalah simbol Kestigarba yang dipajang di dekat pintu utama. Jadi demikian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Salam bahagia. Namaste.